Selanjutnya hari ini judulnya adalah coba kamu pikirkan lalu kamu syukuri. Coba kamu pikirkan lalu kamu syukuri. Maknanya di sini al-makna, maksudnya di sini antadzkura ni'amallah. Hendaknya kamu mengingat nikmat Allah alaika yang telah diberikan kepada kamu. Ingatkanlah, ingati. Fa idza hiya taghmuruka, ternyata nikmat Allah itu membanjiri dirimu. Min fauqika, dari atas. Wa min tahti qadamaika, dari bawah lapak kakimu. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, andaikan engkau menghitung nikmat Allah pasti tidak akan terbilang. Sehatun fi badanin, kenikmatan diberi kesehatan badan kamu. Amnun fi watanin, kenikmatan kamu tinggal di negeri yang damai dan aman, di negeri yang stabil. Ghidhaun wa kisaun, sandang dan pangan, makanan dan pakaian berlimpah ruah. Sampai sekarang bapak-bapak masih pakai baju kan? Masih bisa makan kan? Alhamdulillah. Coba itu fikirkan. Wahawaun, dan juga udara yang kita hirup setiap hari keluar masuk berupa oksigen, semuanya gratis. Kalau Anda masuk ke rumah sakit karena sesak napas kurang oksigen, satu hari Anda harus bayar $1.000 harga oksigen, sementara kita dikasih gratis. Pernah bayar oksigen enggak? Enggak. Ya. Kalau bapak-bapak tidak tahu manfaatnya oksigen, mudah-mudahan kapan-kapan ketika sesak napas baru terasa. Apa perlu saya doakan bapak-bapak sesak napas? Sebelum sesak napas, syukurilah supaya jangan sampai sesak napas. Gitu. Wa ma'un, dan air berlimpah ruah. Terutama di negeri kita ini air berlimpah ruah. Di Arab negaranya medit kucrit, air susah. Sejak zaman dahulu karena nggak ada air, ceboknya pun pakai batu, ya kan? Oleh karena ceboknya pakai batu, jadi sehingga akhirnya cari batu nggak ada, adanya di dalam air. Jebur ke air, ngambil batu buat cebok. Hebat kan? Iya. Ladaika dunya, kamu punya dunia luar biasa, segalanya ada. Wa anta ma tash'uru, tetapi ternyata kamu tidak menyadarinya, tidak merasakannya, kenikmatan yang berlimpah ruah ini. Tamlikul hayata, engkau memiliki kehidupan. Engkau diberi kesempatan oleh Tuhan untuk tinggal di dunia ini. Silakan nikmatilah. Hiruplah udara yang segar. Silakan kau makan semua buah-buahan. Silakan kau nikmati hangatnya matahari, angin sumilir. Silakan. Semuanya itu. Wa anta la ta'lamu,
tapi kamu kenapa nggak tahu? Ini kata orang sini bukan tidak tahu, embu baik. Embu baik bahasa Arabnya nggak ada. Betul nggak? Wa asbagha alaikum ni'amahu zahirah wa batinah. Allah membanjiri kepada kamu segala macam kenikmatan baik lahir maupun batin. Kenikmatan semuanya. Indaka ainan. Allah ngasih kamu mata dua. Walisan dan lidah mulut. Wasyafatan dan dua bibir. Wayadani warijlani tangan dua kaki dua. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Tuhan mana yang kau dustakan itu. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, Allah tidak bertanya apakah engkau mendustakan nikmat Tuhanmu, tidak. Tapi Allah mengatakan nikmat Tuhan yang mana yang kau dustakan. Artinya pertanyaan ini bukan pertanyaan, tetapi menuduh kamu mendustakan nikmat Tuhan. Mendustakan nikmat itu artinya tidak berterima kasih kepada Tuhan. Itu. Hal hiya mas'alatun sahlatun. Apakah dikiranya persoalannya begitu mudah? Antamsya ala qadamaika, ketika engkau berjalan di atas dengan menggunakan kedua kakimu. Waqad butirat aqdamun, padahal banyak orang yang kakinya putus. Apakah engkau melihat sepele bisa berjalan dengan dua kaki, padahal kamu melihat banyak orang yang tidak punya kaki? Pernah kau syukuri? Itu pertanyaannya. Wan ta'tamid ala saqaika, dan kamu bersandar atas kedua kakimu yang pakai tongkat. Wa qad quti'at suqun, banyak orang yang betisnya diamputasi. Ahaqiqun antanama mil'a ainaika, apakah engkau juga tidak menyadari engkau bisa tidur nyenyak sepenuh matamu, artinya tidur nyenyak, lelap. Waqad ataral alamu naumal katsir, padahal banyak orang yang tidak bisa tidur. Ketika engkau bisa tidur nyenyak, mampukah engkau berterima kasih kepada Tuhanmu ketika melihat banyak orang yang gelebegan gak bisa tidur? Itu pertanyaan. Tamla'u ma'idataka minat ta'am asyahi, engkau bisa mengisi perutmu dengan makanan-makanan yang lezat. Wa antakra'a minal ma'il barid, dan engkau banyak meneguk air yang sejuk. Wa hunaka man u'ikira 'alaihi at-ta'am, padahal banyak orang yang susah mendapatkan makanan. Wa nughisat 'alaihi syarab bi amradin wa asqam, dan banyak orang yang tidak mampu minum air karena sakit dan penyakit. Tafakkar fi sam'ika, coba kamu pikirkan telingamu sebagai alat untuk mendengar. Wa qad ufita minas samami, ketika disembuhkan dari tulimu. Wa ta'ammal fi nadrika, coba renungi kemampuanmu bisa melihat. Wa qad salimat minal amyi, ketika matamu sembuh dari penyakit. Itu
Wandur ila jildika, coba lihat kulitmu. Wa qad najauta minal barasi wal judami, sudah diselamatkan dari penyakit corob dan penyakit lepra. Wal mukh aklika, dan juga otak yang ada dalam kepalamu itu, semuanya kenikmatan yang tak terhingga. Ini yang jadi masalah. Saya ingin bertanya, apa sih sulitnya kamu mengatakan berterima kasih kepada Allah? Kok susah banget sih? Dikasih segala-galanya, kok Allah hanya minta, bersyukurlah. Uskuruli, bersyukurlah kepadaku. Atas dasar itulah nanti Allah juga mengembalikan syukuranmu kepadamu juga. Aku juga akan bersyukur kepadamu. Uskuruni askurkum, bersyukurlah kepadaku, aku akan bersyukur. Ini duitnya, tolong bilang terima kasih. Kok sulit banget sih bilang terima kasih? Ada apa sebetulnya dalam otakmu ini? Bapak-bapak pernah nggak nyuruh anak ketika ada tamu, lalu tamu itu ngasih duit kepada anak bapak-bapak? Apa bilangnya? Disuruh apa anaknya tuh? Ketika tamu ngasih duit sama anakmu, apa kau ajarkan kepada anakmu? Bilang apa, Nang? Bilang apa? Makasih. Setiap hari engkau mendidik anakmu untuk mengucapkan terima kasih, tetapi dirimu sendiri terlupakan. Ada apa sebetulnya? Aku sekarang datang di sini sebagai bapakmu untuk mengatakan, wahai Ananda, berterima kasihlah kepada Tuhanmu. Nurut boleh? Mau? Ya Allah ya Rabbi, Allah mengasih sesuatu, Allah tidak minta imbalan, tidak minta bayaran, enggak minta uang sewa, hanya minta katakanlah berterima kasih. Itu saja kok susah banget sih. Jadi di mana, apa hambatan psikologinya kita sulit untuk berterima kasih kepada Allah? Satu, karena kita tidak pernah merasa diberi. Itu aja. Selanjutnya, sejak kapan Anda merasa tidak pernah diberi oleh Allah? Sejak Anda merasa susah payah mencari rezeki. Betul nggak? Sejak kapan Anda merasa bersusah payah mencari rezeki? Sejak Anda berkeringat, berjalan kaki, mencangkul, mupuk, ngoyos, ngebot, ngoret dan sebagainya. Sejak itu Anda tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Apa yang kau dapatkan, engkau menyadarinya, ini hasil jerih payahku sendiri. Oli semeneke adus keringet nang. Betul nggak? Pernah ngucap begitu? Iya. Dan saya juga sering mencoba sebetulnya ketika ketemu dengan orang kaya yang dulunya kerjanya sebagai penggembala kambing nenek saya. Jadi kaya, sawahnya 80 hektar. Saya pun terkagum-kagum. Bisaan ya saudaraku. Itu bahasa Indonesia nggak ada. Artinya litajub gitu. Kok hebat banget seorang penggembala kambing, bocah angon, kok bisa sampai punya sawah 80 hektar. Nyupangnya lu ngendi? Ya, ngipritnya di mana? Dia bilang dengan bahasa Jawanya, ya memang bakal wong sugih kudu ngecek kudu ngetek. Ngecek kok ngecak cek
bakal ngetek kudu ngeteker. Jadi dia katakan bahwa Pak Kiai, saya ini dulu memang kerja menggembala kambing nenekmu. Dari situ saya belajar beternak bebek, bikin telur asin, sampai beli kambing, beli sapi, beli kerbau. 20 tahun kita mangan korondas petek baik. Dia bercerita tentang perjuangan menghimpun harta yang begitu banyak. Artinya setiap hari jungkir balik, endas dadi sikil, sikil dadi awan, dadi bengi, bengi dadi awan. Jam loro bengi wis giring-giring banyuning sawah, banting tulang peres keringet. Jadi ini bukan nyupang, bukan korupsi, bukan ngerampok, betul-betul usaha saya murni dan halal. Itu jawaban dia. Oke, saya setuju kalau usaha dia halal. Memang dia betul-betul bekerja dari modal dengkul. Tetapi ada kalimat yang terselip, satu pengingkaran, yaitu dia tidak pernah merasa diberi oleh Allah. Kenapa? Karena selama ini hasil jerih payah sendiri. Coba Anda tanyakan kepada orang kaya yang lain, jawabannya sama. Banting tulang peres serok, bantingan balungnya. Ini kadang-kadang logika kita terjadi konslet karena kita menyusun premis-premis sesuai dengan waduk kita sendiri, dan lalu kesimpulannya terburu-buru kita ambil konklusinya banting tulang peres keringat. Padahal kekayaan dan keringat tidak ada hubungannya. Apa yakin antara keringat dan kekayaan ada hubungan kausalita? Apa betul orang yang berkeringat itu kaya? Apa mesti orang yang berkeringat-keringat itu kaya? Kalau memang iya, akan kutuntut. Kalau perlu ke Mahkamah Konstitusi. Kenapa tukang sekop pasir di Kertasmaya yang berkeringat-keringat setiap hari, kenapa sampai hari ini tidak ada yang kaya? Oke. Ada nggak orang kaya yang tidak pernah berkeringat? Ada nggak yang berkeringat-keringat tidak pernah kaya? Jadi ada hubungan nggak keringat dengan kekayaan? Itu premis yang salah. Satu sebabnya karena kita mengingkari kebaikan Tuhan. Itu aja. Oke. Makanya Allah mengatakannya, bertanya tidak, limadza tukadzibu ni'amallah, limadza tukadzibu ala'i rabbika, tidak, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziman, nikmat Tuhan mana yang kau lupakan? Ternyata yang kau lupakan semua nikmat Allah, ya, termasuk nikmat yang paling mulia, yang paling berharga, nikmat iman dan nikmat Islam, nikmat hidayah, itu pun tidak pernah disyukuri. Sampai saya juga nanti satu ketika akan diadili oleh Allah atas dosa-dosa saya, membiarkan santri saya mengatakan bahwa aku bisa bener segini karena bimbingan Buya Kentut semuanya itu. Percaya enggak? Lebih menghargai saya daripada Allah yang memberikan hidayah. Maka ke depan yuk kita katakan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Janganlah kau selewengkan hatiku setelah kau berikan hidayah kepadaku. Jadi ternyata engkau mendapat hidayah, Allah yang memberikan hidayah, tapi engkau
yang disanjung Buya Sakor. Ini adalah pengkhianatan. Saya kena dosa enggak? Kena. Kalau saya tidak mengingatkan. Paham? Ini krisis nih, ini kritis banget nih persoalannya. Apalagi kalau kiainya yang mengatakan siraku beles sama kok kepokok kita sing muruki. Ayo, malah kiainya sendiri yang memurtadkan santrinya. Lamun duduk kita pak, jadi boncoleng sirako kan gitu. Itu. Jadi ini kalau kita perhatikan memang banyak hal yang perlu kita jelaskan di sini kita semuanya. Kita memang salah ngomong semuanya itu. Ya, tetapi itu kan keluar dari keyakinannya bahwa aku yang bersusah payah mendidik kamu, ngasih pelajaran, ngasih pengajian, membimbing kamu. Aku adalah mursyid kamu, ya Allah ya Rabbi. Sampai kepada sikap seorang mursyid pun itu menuntut kepada muridnya. Ketika berzikir engkau harus membayangkan wajahku. Sok dibaca lagi kitabnya, betul nggak? Ya sekarang kalau gurunya ganteng kayak saya enak kan? Ya kalau gurunya bopeng gimana? Nah, membayangkan wajah bopeng mules. Tapi kalau Anda membayangkan wajah yang cantik seperti saya, pusing sih lagi. Jadi enak pusing apa enak mules. Ya itulah persoalannya. Jadi kita makanya saya punten mohon maaf gitu. Saya tidak menyalahkan tarekat hidayah. Cuman saya tidak membangun tarekat. Karena saya tidak pernah menuntut kesetiaan siapapun. Selagi saya masih benar silakan ikut saya. Tapi kalau saya sudah nggak benar, ningkir mana? Sambil apa ngedil-ngedil kita? Disuruh siapa engkau ikut aku? Sudah aku nggak benar? Ya dong. Jadi artinya kesetiaan itu bukan kepada saya, tetap kesetiaan kita hanya untuk Allah dan Rasulnya saja. Aku salah, kau tegur. Tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu saja persoalannya. Jadi kita memang dalam bersyukur kepada Allah ini memang sulit sekali mendidik hati untuk bersyukur. Makanya di sini ungkapan di sini itu lagi kita mengajak berpikir. Yuk kita hitung kenikmatan Allah dari mata, kuping, tangan, lidah, kaki. Ya kan gitu. Udara, matahari, angin, air, segala macam itu semua diberikan cuma-cuma. Segitu banyaknya tidak pernah merasa diberi. Nah itu jadi rentetan premisnya yaitu karena kita merasakan mendapatkan ini hasil jerih payah sendiri. Nah makanya kunci daripada kesadaran itu kembali lagi simpel kalimatnya. Katakan bahwa aslinya aku ini tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Jadi apapun yang kumiliki ini pasti pemberian. Makanya la haula wala quwata. Aku tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa. Yang ada ini semuanya pemberian, bukan hasil jerih payahku. Itu saja persoalannya. Memang perlu banyak dibimbing dan perlu ada pembinaan dan bimbingan yang terus menerus sampai hati kita bisa tersadar seperti itu. Ketika oleh itulah makanya artinya Kanjeng Nabi mengatakan man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Apabila Anda tidak mampu berterima kasih kepada sesama manusia yang ketika ngasih uang kedeleng tangan nyelodore, ya kan kelihatan dia menjulurkan tangannya dan kamu melihat uangnya. Kalau pemberian manusia yang kelihatan saja kamu tidak bersyukur, bagaimana engkau akan bersyukur kepada Allah yang Anda tidak pernah melihat tangan Allah menjulur kepadamu, ya kan?
Itulah, man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Itu maknanya seperti itu. Jadi artinya dan di penghujungnya mensyukuri nikmat Allah itu adalah yang paling inti sekali, adalah yang paling inti mengakui bahwa aku mendapatkan ini adalah dari pemberian Allah. Mengucapkan terima kasihnya itu namanya tasyakur. Oke. Kemudian sebagai bukti bahwa engkau mensyukuri nikmat itu adalah bahwa pemberian ini betul-betul digunakan sesuai dengan tujuan Allah memberikan nikmat kepadamu. Artinya nikmat itu digunakan untuk kebenaran dan kebaikan, bukan untuk kejahatan-kejahatan, sesuai dengan tujuan yang aslinya seperti itu. Allah ngasih uang kepadamu itu untuk ngasih makan anak dan istri, betul enggak? Untuk menyantuni anak yatim yang sengsara di dunia ini, untuk membantu masjid ini yang belum rampung, ini baru 90% ini, masih kurang 10% lagi ya. Iya, itu dermakan hartamu itu. Dan saya ingin mengatakan bahwa ketika engkau berbagi kebahagiaan dengan siapapun, percayalah suatu saat entah kapan kebahagiaan yang kau bagikan kepada orang lain akan kembali kepada dirimu sendiri. Percayalah. Ya. Dan ini satu kebahagiaan yang bisa dirasakan oleh orang-orang yang berjiwa halus dan lembut. Bahwa setiap kita bisa membantu orang lain, ketika kita bisa membahagiakan orang lain, kita mendapatkan kebahagiaan karena kita telah bisa berbuat baik kepada orang lain. Kebahagiaan tidak ada artinya ketika tidak berbagi dengan orang lain. Salah satu kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika kita bahagia bisa membahagiakan orang lain. Paham gak saya ngomong? Bapak-bapak setelah berbuat baik merasakan gak ada satu kebahagiaan? Napas kita yang sesak jadi lega lagi, kepala yang berdenyut-denyut menjadi segar lagi, badan yang tadinya berat menjadi ringan lagi. Ada satu kebahagiaan ketika kita bisa berbuat baik kepada orang lain. Pernah merasakan gitu? Ini hanya dapat dirasakan oleh orang yang berjiwa halus dan lembut. Kalau tidak, ya duitnya kurang maning bae. Betul enggak? Ya duitnya kurang. Tadinya 1 juta, sekarang tinggal 900.000. Yang 100 buat pagi-pagi. Saya tidak minta bapak-bapak untuk membantu orang lain dalam jumlah yang besar kok. Banyak orang yang sengsara di sekitar kita, perlu dibantu. Percayalah, tidak perlu besar. Sesuai dengan kemampuan kita, sekecil apapun. Sekecil apapun kita membantu orang lain. Andaikan kita hanya membantu nenek-nenek nyeberang jalan, kita tuntun. Itu juga Allah berterima kasih kok. Paham enggak? Ada orang kelaparan, bantu sebisa-bisa kita. Kalau perlu nasi kita bagi 2. Nabi Ibrahim itu kalau makan menunggu tamu, menunggu ketemu sama orang lain, diajak yuk makan bersama. Kalau nggak ketemu orang dia nggak makan. Nggak enak makan sendirian tuh. Sudah sampai segitu belum perasaanmu? Belum. Iya, kita tidak bisa merasakan kebahagiaan ketika tidak berbagi dengan orang lain. Nah, jadi intinya mah bantulah orang lain itu sesuai dengan kemampuanmu, sekecil apapun. Toh mereka juga tidak minta banyak, tidak apa kok. Betul nggak? Apa anak yatim minta banyak? Enggak kok.
Jadi jangan kecil hati ketika engkau bisa membantu sedikit. Mereka juga minta sedikit kok, nggak banyak nggak apa. Tadi berapa anak yatim dikasih? 200.000 sebulan tuh ya? Sebulan ya? 200.000 itu sebulan itu setiap minggu? Sebulan 200.000. Sok dibagi 30 berapa seharinya tuh? Nggak banyak kok. Tapi yang penting kan kita bisa membahagiakan mereka. Dia merasa senang. Dan ini saya kasih tahu lagi. Ketika saya sering mengajarkan orang yang minta kepada saya minta lancar rezeki. Ya kan? Kalau pengen lancar rezeki, coba mulailah dulu. Jangan berharap orang ngasih modal, ngasih orang ngajak kerja, mengharapkan orang menolong kamu. Mulailah dulu dirimu, coba menolong orang lain. Alasannya apa? Yang duit hanya segini masih dibagi-bagi lagi. Percayalah, berapapun kau keluarkan, kembalinya akan lebih besar lagi. Nah makanya kapan ya saya pernah meneliti masalah law of attraction, qanunul jadzab, undang-undang atraksi yang membuat orang jadi tertarik kepada kita. Orang semua mendukung kita. Kita mulai dengan berbuat baik dulu kepada orang lain. Beli paham-paham di sini. Iya, percayalah. Gitu. Oke, lanjut. Nanti kita dalam dialog nanti. Waqad an'ama 'alaika bihudurihi. Walam tufja bil jununi wadzuhul. Allah telah memberikan kenikmatan kepadamu dengan kehadirannya, dengan keberadaan akal yang Allah berikan kepada kamu. Walam tuflih bil junun, sehingga kamu tidak menjadi gila, otaknya jejeg, masih kenal ibu, kenal bapak, kenal anak, bisa ngitung duit, bisa usaha. Wadzuhul, dan kamu tidak pernah merasakan panik dan kekacauan pikiran. Syukurilah kenikmatan akal yang luar biasa itu. Aturidu fi basarika wahdahu kajabali uhudin dahabin atau kajabali uhudin dahaban. Kira-kira Anda mau enggak kalau matamu tak ambil, lalu tak kasih emas segede gunung Ciremai, tapi saya ambil matanya. Imbalannya nih gunung emas sebesar gunung Ciremai, emasnya mau nggak? Jadi mahal mana matamu dengan emas segunung Ciremai? Tanpa engkau diberi mata, dunia ini semuanya hitam dan gelap gulita. Betapa sedihnya ketika matamu tidak bisa melihat bibir yang merah itu. Enak kan? Sedap, seger kan? Apalagi kalau bibir merah, muncul kayak kepundung kepetek kah? Tahu kepundung kepetek belah dua tuh. No, itu yang paling hebat. Nikmatnya kita dikasih mata bisa melihat yang indah, melihat bunga-bunga, lihat kecantikan, lihat pemandangan alam yang indah, tak terhingga semuanya itu kamu syukuri. Atuhibbu bai'as sam'ika wajna tahlan, mau enggak kamu itu telingamu, pendengaranmu diganti dengan ukuran fiddah, perak sebesar tahlan, sebesar planet ini. Mau nggak dikasih perak sebesar bulan, tapi telingamu kucopot, nggak bisa mendengar, plong.
hal tashtari usura zahra bilisanika fatakunu abkama. Apakah engkau mau membeli istana Az-Zahra yang ada di Andalus di sana, istana yang sangat megah, bilisanika dengan lidahmu, sehingga kamu menjadi bisu? Mau? 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 Ini lagi mentakar berapa harga nikmat yang Allah berikan kepadamu. Ternyata tak terhingga. Itu. Hal tuqayidu biyadaika muqabila uqudil lu'lu wal yaqut litakuna aqta. Maukah kamu ditukar kedua tanganmu dengan seuntai mutiara dan yakut, lalu tanganmu buntung? Mau? Innaka fi na'imin amiqatin, fi ni'amin amiqatin, engkau sedang berada dalam kenikmatan yang berlimpah ruah. Amik itu dalam di sini, tapi bahasa Indonesianya nggak mungkin nikmat yang dalam, tapi kenikmatan yang berlimpah ruah. Itu. Wa afdalin jasimatin, dan segala kenikmatan yang luar biasa. Walakinaka la tadri, tetapi sayang engkau tidak sadar. Ta'ishu mahmuman maghmuman hazinan kaiban. Nikmat yang berlimpah ruah yang kau nikmati, tetapi kamu hidupnya dalam keadaan gelisah, kacau balau, sedih dan merana. Kenapa? Kenapa? Rumahnya bagus, istrinya cantik, mobilnya mahal, uang di kantong penuh, tapi kenapa engkau menangis ketika itu? Kenapa? Kenapa kamu gelisah? Besok bagaimana? Kenapa engkau menangisi masa lalu, kesedihan yang dulu? Sampai waktu kecil engkau sering digebugin kakakmu, juga masih kau ingat. Kadang-kadang kau menangis. Goblok begini. Ada seorang perempuan datang kepada saya sambil menangis, menceritakan bahwa kapalnya tinggal 2 dan truknya tinggal 4. Rumahnya masih bagus. Masuk akal nggak ada orang punya kapal 2, punya truk 4, rumah bagus, nangis? Masuk akal nggak? Tapi itu terjadi pada dirimu juga. Allah ngasih kenikmatan 1 juta kenikmatan, diambil 1. Kenapa kamu mengerang, kesakitan, meratapi, marah, semua dibantingin? Hanya 1 kenikmatan yang hilang. Semua kenikmatan Allah hilang dalam pikiranmu itu. Pengecut kamu. Betul nggak? Anak 11 mati 1, nangis nggak? Lah iya. Lah sawahnya 40 hektar. Setiap tahun panen bagus, 2 kali bahkan 3 kali panen. Hanya tahun kemarin kena kelowor, kok sampai pingsan di galang, coba bayangkan. Terjadi kan? Itu namanya orang tidak tahu diri. Ya, Allah ngasih 100 juta buat kamu. Cuman Allah minta tolong sampaikan kepada fakir miskin 2,5%, 2,5 juta. Banyak yang tidak rela tuh, dimakan semua sendiri. Betul nggak? Sinting kan? Sudah sekarang jujur, kalau saya ngasih 100 juta, Pak Saidi mau nggak 100 juta?
tolong kasihkan 2,5 juta ke Kang Maman, mau nggak? Mau, karena kelihatan saya kasih duitnya, betul nggak? Tapi ketika Allah ngasih uang 100 juta melalui proses bertani itu, kamu tidak merasa dikasih Allah. Ya kenapa? Karena pegel dewek, dia kengelan, banting tulang, peras keringat. Ya, dengan susah payah, petani, pedagang, di mana susahmu? Petani biasanya lebih medit dari pedagang ya. Orang Indramayu itu lebih medit dari orang Cirebon. Orang Kertasmaya lebih medit dari orang Pleret. Ketika ada rapat di desa bikin masjid, swadaya masyarakat, dipatok disepakati per kakak 500.000. Oke? Kalau di Pleret, jadi berapa saya harus nyumbangnya buat masjid nih? 500.000 Pak Haji. Oke, siap. Yang terbayang dalam pikirannya 5 lembar uang kertas berwarna merah. Begitu di Indramayu, aduh, sekintal. Paham? Karena uang di Indramayu itu bukan rupiah, tapi gabah. Betul. Ini para antropolog harus paham nih. Ada antropolog nggak? Uang di Indramayu itu yang berlaku adalah gabah, bukan rupiah. Jadi rupiah itu hanya ekuivalen, saja. Sok nanya sama orang beli tanah, berapa sebatannya? 5 kintal. Nggak bilang 5 juta, tuh 5 kintal. Nggak bilang 1,5 juta, 5 kintal. Orang beli motor berapa? Rongton. Karena mata uangnya itu adalah gabah. Sampai utang piutang transaksi, surat pernyataan berutang, saya merasa berutang 10 ton, bilang 10 ton, bukan juta, bukan. Sok mangga. Tolong sampaikan kepada para antropolog biar jangan salah paham. Betul nggak? Itu bagi uang sana. Nah itulah. Nah padahal petani ini kenapa medit? Karena ngerasa capek misalnya. Betul nggak? Lebih capek dari orang Pleret. Lalu saya tanyakan, oke, kamu medit karena ngerasa capek. Oke, sekarang saya nanya, tanah yang kau miliki dapat bikinnya siapa? Allah. Gabah yang kau tanam dapat bikinnya siapa? Lalu padi itu tumbuh yang menumbuhkan siapa? Diairi, pakai air apa? Air itu dari langit. Yang menurunkan air dari langit siapa? Lalu di mana lelahnya kamu? Ning dipegele, leban dipegele. Itu persoalannya. Paham? Jadi kita ini sulit mengakui kehebatan Allah. Rasa pegel, ini leban dipegele. Petani itu pergi ke sawah itu paling banyak 15 hari. Betul nggak? Nanem, ngoyos, ngobat, panen, gebod. Betul nggak? Kalau pedagang tiap hari kan? Iya, itu persoalannya. Kenapa? Karena mereka bergulat dengan tanah, berlumpur-lumpur, kan begitu. Dan itu semuanya tidak sadar. Itulah makanya orang yang tidak bersyukur itu oleh Allah disebutnya kafir dan akan dihukum oleh Allah. Jangan bilang kader nikmat, kufur nikmat. Inna azabi lasyadid, itu artinya Allah mengancam akan kusiksa kamu dengan siksa yang sangat keras sekali karena kamu tidak bersyukur. Dari mana maksudnya kader nikmat? Kader kufur nikmat kok? Pernah dengar kufur nikmat? Kader kan? Kader. Inna adzabillah syadid, ini ancaman tak pendung seporet sirake. Ya kan? Ya itulah persoalannya. Jadi dari mana kader nikmat kufur?
Kufur itu maksudnya tidak percaya kepada Tuhan. Nah kalau orang kufur tidak bersyukur kepada Tuhan, itu sama, tidak mengakui keberadaan Tuhan juga intinya. Iya, jadi Tuhan gak ada urusan. Saya berkeringat sendiri, capek sendiri, kapan Allah ngasih kitanya? Nah, jadi beginilah. Jadi dikiranya bahwa walaqad ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dikiranya kader kufur nikmat, bukan kufur tidak percaya kepada Allah, tapi hanya sekedar tidak bersyukur. Begini, bapak-bapak pernah nggak punya anak nyolong duit, ngambil duit kantong, pernah nggak? Pernah. Pernah nggak anak berangkat dari rumah tapi nggak ke sekolah, tapi main dingdong di Cirebon? Mengkel nggak? Marah nggak? Oke. Semua anak mencuri uang, tidak berangkat sekolah, macam-macam lah, berkelahi dengan teman-temannya. Orang tua marah kan? Paling-paling ditampok, paling-paling dijewer, betul nggak? Atau ditendang lah sekaligus ya, ditabok. Salahnya. Tetapi ketika seorang anak mengatakan, aku kaya ini tanpa bantuan orang tua, ya, bapakku bersenang-senang sendiri, aku sejak kecil mencari uang sendiri, orang tuaku tidak pernah memberi apapun. Padahal bapak-bapak masih ingat sejak kecil, apalagi ibunya yang mengatakan gitu, ngerasa hamil, ngerasa ngedennya, ngerasa melahirkan, ngerasa mencebok dan sebagainya. Ketika anak mengatakan orang tuaku tidak memberi modal apapun, tidak akan dipukul anak itu, tidak, percaya. Si ibu dan bapak sudah tidak akan lagi menjewer anaknya, tapi akan mengatakan, kalau begitu sejak hari ini engkau bukan anakku lagi. Paham nggak? Paham nggak dosa tidak bersyukur? Angel tertampak sih belum. Ini susah banget sih pemahaman. Apa sulitnya mengatakan terima kasih ya Allah, terima kasih gitu, kok susah banget sih? Iya, itu persoalannya. Ya, nanti kita bahas lebih mendalam lagi. Apa sebetulnya yang menghalangi Anda untuk berterima kasih pada Allah? Kok berat banget tuh, ya kan? Ya itu. Ya artinya kita mesti mencari ya, ada apa gitu. Jangan wis baik, jangan. Wis baik itu apa ya? Jangan dungu lah gitu. Jangan dungu gitu. Itu. Wa indaka al-khubzud dafi. Di hadapanmu ada roti yang hangat. Wal ma'al barid, dan air yang dingin. Wan naumul hani, tidur yang lelap. Wal afiyatul warifah, dan kesehatan yang sempurna. Tatafakkaru fil mafqud wala tashkurul mawjud. Kamu meratapi yang hilang tapi tidak mensyukuri yang ada. Hanya hilang uang 5 juta saja kau marah sampai berbulan-bulan mengelus dada, kecrek maning, nempak batuk maning, ngecrek maning. Hanya 5 juta hilang karena tertipu orang. Semua kenikmatan Allah hilang dari pikiranmu dan engkau tidak menikmatinya semuanya, sehingga akhirnya makan tidak lahap, tidur tidak nyenyak, sebadan kujur gatel kabeh sirake morek beli. Itu yang jadi persoalannya. Ya jangan dungulah yang cerdas dikit. Ya udahlah, ya sudah, kita ikhlaskan saja.
barangkali itu belum menjadi rezeki saya. Ketika hilang, nggak usah dicari, lapor, ya Allah barangku hilang, udah aku ikhlas ridho, aku minta gantinya, selesai kok. Enak gak begitu? Iya. Jangan menyuruh Allah suruh mengembalikan barang yang hilang. Insya Allah. Gusti Allah ku ditongor-tongor bening siraku. Iya. Sampai tekan kokon mateni wong Gusti Allah ku. Untuk menghancurkan manusia, untuk mukulin orang, iya. Dan itu kita baca dengan penuh khusyuk. Allahumma syattid jam'ahum wadad wabadid jam'ahum waqtulhum. Masya Allah. Ngiseni teman siraku. Kalesan. Iya, Allah suruh bunuh orang, suruh memporak-porandakan orang. Lu kira Allah siapa sih? Itu kan. Iya, uang hilang aja, ayo kembalikan Allah, kembalikan. Waduh. Ya ketika membanting pintu, itu marahnya kepada siapa? Ya, sadar dong. Iya, ketika kamu marah. Apalagi itu banting pintu, sekedar engkau ceritakan saja kesulitanmu kepada orang lain. Itu sudah dicatat sebagai your complaint, ya, sebagai pengaduan ketidaksukaanmu kepada Allah. Iya, man batha faqad syaka. Barang siapa yang menceritakan kesulitan kepada orang lain sama dengan komplain kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu, tanzaiju min khasaratin maliyatin, kamu merasa marah, panik karena kerugian harta. Wa indaka miftahus sa'adah, padahal engkau punya kunci kebahagiaan. Kenapa kau hancurkan kebahagiaanmu hanya karena mengalami kerugian dalam perdagangan? Ya sudah, ya, jangan marah. Udah, kalau jatuh bangun lagi dong. Betul nggak? Rugi lagi cari modal lagi, rugi lagi cari modal lagi. Gabung maning padanya tandur maning, bangan warung tandur maning, kenang kelawar tandur maning. Selagi engkau masih bangkit kembali setelah terjatuh, maka jangan takut engkau akan menghadapi kegagalan. Paham? Ya dong. Dan kamu belum gagal, karena kamu masih bekerja keras, masih bangkit lagi, jatuh lagi, bangun lagi. Ya, selagi engkau masih bangkit lagi, kamu belum gagal. Dan jangan takut akan gagal, percayalah, itu aja. Jadi sebetulnya mah kegagalan tuh nggak ada, yang ada hanya karena kurang semangat, itu aja kok. Betul nggak? Kurang semangat, itu patah semangat gitu. Wa qanatiru muqantara, dan kekayaan yang berlimpah ruah, minal khairi wal mawahib, kebaikan-kebaikan, wa mawahib, dan kepintaran-kepintaran, keahlian-keahlian, ya, wa ni'am, dan berbagai kenikmatan, wal asya, dan berbagai macam hal. Fakir waskon, coba fikirkan dan syukurilah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, apakah engkau tidak melihat apa yang pada dirimu sendiri? Fakir fi nafsika, pikirkanlah dalam dirimu, wa ahlika, dan keluargamu, wa baitika, dan rumahmu, wa amalika, dan pekerjaan kamu, wa afiatika, dan kesehatan kamu, wa asdiqaika, dan teman-teman kamu, wa dunya min haulika, dan dunia di sekitarmu. Ya, ya'rifuna ni'matallah tsumma yunkirun. Ya, mereka tahu semuanya nikmat Allah, tapi mengapa mereka tidak juga mau bersyukur? Masih mungkir, kenapa sebetulnya? Ini pertanyaan basal. Oke, kita buka.